Perkenalkan, nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 201041713132, kelas A1 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Soal pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi insentif, eksklusif, selektif beserta kelebihan dan kekurangannya. Saluran distribusi adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Saluran ini diperlukan agar proses distribusi berjalan dengan tujuan hasil produksi dapat sampai ke tangan konsumen. Distribusi terbagi menjadi 3. Pertama, distribusi langsung atau distribusi jangka pendek, distribusi tidak langsung atau distribusi jangka panjang, serta distribusi semi langsung. Kelebihan dan kekurangan saluran distribusi. Pertama, distribusi langsung. Kelebihannya, harga barang lebih murah sampai kepada tangan konsumen karena hanya satu pihak saja yang mengambil keuntungan, yaitu produsen, dan tidak ada yang mengambil keuntungan lagi. Kekurangan distribusi langsung yaitu distribusi sulit didapatkan bila terdapat perbedaan antara produsen dan konsumen. Produsen keinginannya menjual barang dalam jumlah banyak, tetapi konsumen memiliki keinginan membeli barang dengan jumlah satuan atau eceran. Distribusi tidak langsung, kelebihannya perbedaan keinginan antara produsen dan konsumen dapat diselesaikan melalui perantara agar keinginan kedua belah pihak terpenuhi. Kekurangan distribusi tidak langsung yaitu harga barang lebih mahal sampai kepada tangan konsumen karena banyak pihak yang mengambil keuntungan. Sedangkan strategi distribusi insentif merupakan perusahaan mendistribusikan produk ke sebanyak mungkin tempat atau outlet melalui berbagai distributor. Kelebihannya memberikan akses yang mudah bagi para pelanggan, sedangkan kelemahannya banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Strategi distribusi eksklusif merupakan perusahaan memberi hak eksklusif kepada beberapa distributor tertentu untuk mendistribusikan produk perusahaan di wilayah mereka. Kelebihannya, produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kerugiannya yaitu akses produk kepada pelanggan terbatas. Strategi distribusi selektif merupakan perusahaan memilih untuk mendistribusikan produknya secara selektif melalui beberapa distributor. Kelebihannya, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Soal nomor 2, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktornya, serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama, agar hasil dari kegiatan produk yang dilakukan dapat memberikan faktor hasil yang maksimal. Faktor-faktor yang menentukan untuk memaksimalkan bauran promosi: pertama, iklan seperti iklan koran, majalah, radio, katalog, poster, dan lain-lain. Kedua, publisitas positif maksimal dari pihak-pihak luar, promosi dari mulut ke mulut dengan memaksimalkan hal-hal positif, promosi penjualan dengan ikut pameran, membagikan sampel, dan lain-lain. Public relation atau PR yang mengupayakan produk diterima di masyarakat, serta yang terakhir personal selling atau penjualan personil yang dilakukan dengan tatap muka langsung.
Bauran pemasaran adalah perangkat variabel-variabel pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran, yang termasuk 5 alat promosi itu sendiri. Pertama, advertising. Setiap bentuk presentasi dan promosi non-personal yang memerlukan biaya tentang gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Kedua, personal selling adalah interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab langsung dan menerima pesanan. Contohnya adalah sales presentation, pertemuan atau seminar penjualan. Ketiga, sales promotion. Insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa. Public relation. Public relation ini adalah membangun hubungan baik dengan publik internal atau eksternal untuk membangun atau bahkan meningkatkan image baik dari perusahaan. Terakhir, yaitu direct marketing. Direct marketing adalah hubungan langsung dengan pelanggan yang ditargetkan secara tepat, meliputi promosi seperti telemarketing, katalog, pasang poster di kios-kios, iklan via internet, dan lain-lain. Sedangkan anggaran promosi ditentukan dengan cara menghitung margin revenue yang diperoleh dari tambahan setiap unit uang yang dikeluarkan dalam bauran promosi. Selama margin revenue yang diperoleh lebih besar dari margin cost untuk promosi, maka penambahan dana promosi masih dapat dibenarkan. Karena keterbatasan pada metode optimal ini, maka perusahaan juga menggunakan alternatif-alternatif lain, yaitu objective task method, metode presentase penjualan, competitive parity, dan metode arbitrary. Soal nomor 3, bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu, masing-masing dengan penjelasan dan contoh. Bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi? Jawabannya yaitu ada produk, price, place, dan promosi. Produk, apapun yang dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya macam-macam produk, seperti kualitas, desain, features, brand packaging, size, atau service. Price sesuatu yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk ini. Sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Price ini contohnya list price, diskon, payment period, dan kredit. Place adalah penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasar sasaran. Contohnya meliputi channel, coverage, location, inventory, transport. Yang terakhir yaitu promosi. Promosi sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini contohnya seperti iklan, promosi penjualan, sales force, public relation, dan pemasaran langsung. Soal nomor 4. Silakan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara video tersebut dalam video tersebut. Pembicara video tersebut yaitu Bapak Hendy Aprianto. Teori-teori yang dibicarakan yaitu pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus pencarian inovasi untuk menambah nilai barang lama dengan mengkonversikan ke dalam produk tersebut untuk memahami kebutuhan dan keinginan pasar. Tujuannya adalah memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan pesaing, mempunyai nilai-nilai yang tinggi baik desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan lain-lain.
Jenis-jenis strategi produk menurut Kotler dan Keller. Pertama, memperbaiki yang sudah ada. Kedua, memperluas lini produk. Ketiga, menambah produk yang sudah ada. Keempat, meniru strategi pesaing. Kelima, menambah lini produk. Sedangkan jenis strategi produk menurut Jiptono, pertama, strategi peningkatan kualitas, yaitu seperti peningkatan kehandalan dan kecepatan pelayanan. Kedua, strategi peningkatan keistimewaan, seperti peningkatan kualitas bahan, keanekaragaman, kenyamanan pemakai, dan penambahan aksesoris. Ketiga, memperbaiki peningkatan gaya produk. Tahapan pengembangan produk sendiri ada 8. Pertama, pemunculan gagasan, yaitu melakukan analisis produk atau survei konsumen, penyaringan gagasan, pengembangan dan penyajian konsep, seperti melakukan pengujian konsep kepada para konsumen dan pengukuran sikap konsumen. Tahap selanjutnya yaitu pengembangan strategi pemasaran, yaitu memperkenalkan produk ke pasaran. Tahap selanjutnya analisis bisnis, yaitu melakukan analisis dan menguji kelayakan finansial bisnis. Tahap selanjutnya mengembangkan produk, yaitu mengkonveksi ide ke produk baru. Tahap selanjutnya penyajian pasar, yaitu melaksanakan konstruksi produk, memilih packaging, brand positioning, dan tes kegunaan. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap komersialisasi atau tahapan perusahaan sudah siap memperkenalkan produk ke pasar yang sudah ditargetkan. Soal nomor 5, silakan buka link ini dan tonton siapa pembicara dalam video itu. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan dalam video tersebut. Pembicara videonya Bapak Hendy Aprianto. Teori yang dibicarakan yaitu tingkatan produk adalah istilah untuk mengklasifikasi produk berdasarkan manfaat. Tujuannya untuk memudahkan marketing menyusun strategi pemasaran. Tingkatan produk dibagi menjadi 5 yaitu core produk atau produk utama, yaitu manfaat yang paling dasar dari suatu produk dan memiliki segmen harga kompetitif. Kedua, basic produk. Basic produk adalah produk utama yang bisa dipilih. Yang ketiga, expected product atau produk harapan, yaitu basic produk yang sesuai atau mendekati harapan customer sendiri. Tingkatan yang selanjutnya yaitu augmented product, yaitu produk dengan nilai lebih, yaitu produk yang ditambah value lain yang membuat customer tertarik. Tingkatan yang terakhir yaitu potential product atau produk masa depan. Nomor 6, silakan buka link ini dan tonton video. Dan siapa pembicara dalam video itu, sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan. Pembicara video Iding Roshidin. Video ini membicarakan tentang pemasaran politik, yaitu asal-usul dan elemen-elemennya. Asal-usul pemasaran politik. Marketing berkaitan dengan pengidentifikasian pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial. Menurut Bruce I. Newman, pemasaran politik adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Misalnya konsep produk yang populer dalam bisnis dan ekonomi yang kini dipakai dalam politik. Elemen-elemen pemasaran politik yang dijabarkan Kotler yaitu ada 4Ps yang terdiri dari product, price, place, dan promotion. Produk dalam politik tersebut terdiri dari partai politik, orang atau person, serta kebijakan-kebijakan politik. Price dalam pemasaran politik seperti nilai seorang tokoh, seperti presentasinya, rekam jejak, dan lain-lain. Place dalam pemasaran politik contohnya tempat kampanye seorang calon politik, dan promotion dalam pemasaran politik yaitu contohnya seperti iklan-iklan politik di media-media massa. Kemudian 4CS terdiri dari customer solution, customer cost, convenience atau kenyamanan, dan communication.